Kenapa sih film Korea Selatan tuh beda banget dari film-film lain? Kadang lucu, terus tiba-tiba sedih, baru aja romantis. Beberapa menit kemudian berubah jadi thriller yang bikin tegang. Dan anehnya, walaupun ceritanya berat, kita tetap betah nonton sampai habis. Nah, ternyata semua itu bukan kebetulan ya guys. Ada yang namanya estetika film Korea Selatan. Mulai dari visual, cara cerita, karakter, sampai pesan sosialnya, semua punya ciri khas yang kuat. Di video kali ini kita bakal bahas tentang kenapa sih film Korea Selatan tuh punya gaya yang unik, dan apa pengaruh budaya dan sejarah Korea dalam film, dan gimana sih teknik penyutradaraan yang bikin film mereka terasa emosional, sampai kenapa penonton di seluruh dunia bisa jatuh cinta sama film Korea. Ikutin aku terus ya. Yang pertama kita masuk ke ciri khas filmnya dulu. Apa sih yang bikin mereka tuh langsung gampang dikenalin banget? Nah, yang pertama adalah visualnya. Film Korea tuh biasanya punya palet warna yang terkonsep. Artinya warna di tiap adegan tuh bukan asal bagus, tapi dipilih buat ngedukung emosi. Contohnya, warna dingin tuh dipakai buat nunjukin kesepian dan tekanan. Kalau warna hangat dipakai buat suasana nyaman atau nostalgia. Jadi tanpa sadar, penonton tuh ikut ngerasain emosi lewat warnanya. Selain itu, komposisi gambarnya juga terkenal rapi dan simetris. Jadi banyak shot yang dibuat bersih dan detail banget. Makanya visual film Korea tuh sering terasa mahal dan artistik. Terus juga ada yang namanya sinematografi yang dinamis. Film Korea tuh suka banget pakai teknik long take. Jadi kamera tuh berjalan terus tanpa banyak cut. Efeknya, adegan tuh jadi terasa lebih realistis dan intens gitu. Nah, ini tuh salah satu kekuatan terbesar di film Korea, yaitu genre blending ya guys. Mereka tuh jago banget nyampur banyak genre dalam satu film. Misalnya, awalnya komedi, terus berubah jadi thriller, lalu drama keluarga, dan endingnya malah tragis. Kalau di film lain kadang tuh aneh, tapi kalau di film Korea tuh justru bisa mulus banget gitu. Kok bisa ya? Contoh paling terkenal tuh tentu aja di filmnya Parasite. Awalnya tuh kayak film keluarga santai, tapi makin lama jadi kritik sosial yang gelap dan menegangkan. Nah, selanjutnya yaitu narasi dan konsepnya. Sekarang masuk ke bagian yang paling emosional, yaitu cara film Korea bercerita. Banyak film Korea yang punya struktur cerita yang dipengaruhi konsep budaya bernama Han. Han itu perasaan sedih, kecewa, rasa sakit, atau ketidakadilan yang dipendam dalam waktu lama. Makanya banyak karakter di film Korea tuh terlihat penuh trauma, dendam, tekanan hidup, dan bahkan rasa putus asa. Dan itu tuh bikin cerita mereka terasa dalam banget. Karakter di film Korea tuh biasanya realistis. Mereka bukan tokoh sempurna. Kadang justru malah anti-hero. Tokohnya tuh biasa ngelakuin hal-hal buruk, tapi penonton tetap ngerti alasan dibalik tindakan mereka. Makanya konflik moral di film Korea tuh sering terasa abu-abu. Nggak ada yang benar-benar baik dan nggak ada yang benar-benar jahat gitu. Hal lain yang jadi ciri khasnya film Korea adalah ending yang realistis. Kalau film Hollywood tuh sering ngasih ending yang bahagia, tapi kalau di film Korea belum tentu ngasih ending yang bahagia. Kadang endingnya tuh pahit, kadang gantung, kadang bikin penonton mikir hari-hari, karena mereka lebih fokus ke realita hidup, bahwa hidup tuh nggak selalu berjalan sesuai harapan gitu. Yang kedua yaitu pengaruh budaya dan sejarahnya. Salah satunya adalah pengalaman sejarah Korea yang penuh konflik, misalnya perpecahan Korea Selatan dan Korea Utara. Banyak film Korea mengangkat tema keluarga terpisah, trauma perang, dan konflik emosional antar saudara bangsa. Selain itu ada budaya hierarki yang kuat. Di Korea, hubungan senior dan junior, atasan dan bawahan, dan juga orang tua dan anak itu tuh sangat penting. Makanya di film Korea yang sering kita lihat itu tuh kayak ada rasa hormat yang tinggi, tekanan sosial, dan konflik antar generasi. Film Korea tuh juga sering mengkritik ketimpangan sosial. Contohnya di film Parasite tadi, film itu tuh nunjukin perbedaan ekstrim antara keluarga kaya dan miskin. Jadi tuh kayak contohnya rumah mewah di atas bukit melambangkan kelas atas, sedangkan rumah semi basement melambangkan
kehidupan kelas bawah. Jadi setting tempat aja udah punya makna simbolis sendiri mereka tuh. Selanjutnya ke gaya penyutradaraan di film Korea. Kalau ngomongin estetika film Korea nggak lengkap tanpa bahas sutradaranya. Sutradara Korea terkenal punya gaya visual yang kuat banget. Mereka tuh sering memakai pendekatan auteur, yang artinya sutradara tuh punya kontrol besar terhadap visi kreatif film. Makanya setiap sutradara tuh punya ciri khas sendiri. Misalnya Bong Joon-ho terkenal dengan kritik sosial dan genre blendingnya. Kalau Park Chan-wook terkenal dengan visual artistik dan tema balas dendam. Mereka juga berani menampilkan emosi ekstrim dan kekerasan mentah. Tapi semuanya tetap dibuat artistik. Dalam film Korea, visual itu bukan cuman buat indah tapi juga bisa jadi simbol. Contohnya penggunaan ruang. Ruangan sempit bisa ngelambangin tekanan hidup, sedangkan rumah luas melambangkan kekuasaan dan status sosial. Pencahayaan juga penting banget. Mereka tuh sering pakai cahaya kontras dengan bayangan tajam buat bikin suasana mencekam atau emosional. Kalau dari sisi editingnya, film Korea tuh punya ritme yang dinamis. Mereka bisa bikin suasana tenang, terus tiba-tiba berubah jadi chaos dalam hitungan detik. Selain itu, penggunaan musiknya juga unik. Kadang adegan brutal malah dikasih musik ceria atau klasik. Tujuannya tuh buat menciptakan ironi gitu. Dan yang paling kerennya lagi, film Korea sering berani menggunakan keheningan. Seperti kayak tanpa dialog dan tanpa musik, cuman ekspresi karakter dan suasana, dan justru itu yang bikin emosinya makin kena. Jadi ternyata tuh kayak hampir mirip sama film Jepang yang punya atau jeda. Masih inget di video yang sebelumnya itu yang pernah aku jelasin. Nah, ternyata Jepang sama Korea tuh kayak ada persamaannya dikit gitu. Nah, selanjutnya yaitu tujuan estetika film Korea. Jadi sebenarnya apa sih tujuan dari estetika film Korea Selatan tuh? Ternyata bukan cuman bikin film terlihat keren. Tujuannya tuh banyak banget. Pertama, tentunya hiburan. Film dibuat emosional dan menarik supaya penonton tuh terus engage gitu. Yang kedua, kritik sosial. Banyak film Korea yang mengangkat isu kemiskinan, kesenjangan sosial, tekanan pendidikan, sampai penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, eksplorasi psikologis. Film Korea tuh suka membahas trauma, dendam, kesepian, dan sisi gelap manusia. Dan yang terakhir itu adalah visual digunakan sebagai simbol. Jadi warna, pencahayaan, setting, bahkan posisi karakter semuanya punya makna. Dan yang terakhir yaitu respon penonton global. Yang menarik, film Korea tuh sekarang bukan cuman populer di Korea, tapi udah mendunia. Kalau menurut penonton lokal, biasanya lebih paham simbol budaya dan konteks sosialnya, sedangkan film internasional mungkin lebih menikmati dari sisi visual, emosi, dan cerita universalnya. Tapi justru disitulah kekuatan film Korea. Walaupun punya budaya yang spesifik, mereka tetap bisa nyampein emosi yang relatable buat semua orang. Karena tema seperti keluarga, perjuangan hidup, cinta,
cerita, dan rasa kehilangan itu bisa dipahamin siapa aja. Jadi sekarang tuh kita tahu ya guys, kenapa film Korea tuh terasa beda banget dari film-film yang lainnya, karena mereka bukan cuma jual visual yang keren, tapi juga emosi, kritik sosial, budaya, dan cara bercerita yang sangat manusiawi. Dan mungkin itu alasan kenapa setelah nonton film Korea kita sering kepikiran ceritanya bahkan berhari-hari. Kalau kalian sendiri, film Korea apa yang membekas buat kalian? Tulis di komentar ya. Segitu aja dari aku, bye!